Hai Sobat UNES, sudah lama kan gak ketemu sama Miss Girin? Kali ini kita bakal bahas tentang PPG atau Program Profesi Guru. Di antara Sobat UNES kalian, pasti ada yang udah jadi guru atau bakal jadi guru. Karena itu, Miss Girin bakal kedatangan tamu yang gak asing lagi karena adalah pengelola PPG, yaitu Mr. Iu. PPG dengan lancar dan baik. Kemudian yang selanjutnya, wah, pas banget nih, ada Pak Iu. Adalah ya. Halo Pak, selamat Halo, siang. selamat siang. Halo Bu, selamat siang. Ya. Oke Sobat UNES sekalian, selanjutnya kita akan ngobrol lebih jauh sama Mr. Iu. Mr. Iu atau Pak Iu ya Pak? Pak Iu aja. Oke, kita akan ngobrol lebih jauh dengan Pak Iu tentang PPG, Ya. tentunya di program Poskamli, Podcast Kamis Keliling. Oke, nah ini ada Pak Iu nih sekarang sama kita. Ya. Oke Pak Iu, saya ini kan udah di UNES dari tahun 2015 ya. Ya. Cuma saya sendiri tuh kalau ditanya-tanya mahasiswa atau alumni tentang PPG itu suka bingung jawabnya gitu kan Pak. Kenapa bingung? Karena kurang tahu tentang PPG itu secara mendetail gitu Pak. Coba ya kita bahas sedikit ya. Mungkin untuk mahasiswa yang belum lulus pengen tahu PPG sebenarnya tuh apa sih Pak? Baik ya, mungkin saya jelaskan secara singkat saja. Untuk PPG itu adalah pendidikan profesi yang diperuntukkan untuk guru yang pertama ya. Iya. Kemudian juga ada calon guru. Iya. Calon guru itu artinya mereka mahasiswa yang sudah lulus di sebuah perguruan tinggi, baik itu S1 pendidikan ataupun D4 non pendidikan. Oh, berarti boleh untuk mahasiswa pendidikan dan juga non kependidikan, Betul, gitu kan ya Pak? Betul ya. Berarti ada berapa jenis dong Pak? Apa dibedain tuh guru pendidikan, non pendidikan atau gimana sih cara bedainnya? Ya, jadi kalau untuk tahun 2021 ini ya, Iya, 2021 ya. di tahun 2021 ini ada dua jenis PPG, yaitu adalah PPG prajabatan. Ini yang diperuntukkan untuk mahasiswa yang belum mengajar ya, artinya mahasiswa yang baru selesai kuliah, lulus, kemudian dia daftar di Prajab. Itu namanya prajabatan. Prajabatan. Prajabatan berarti Ya. untuk mahasiswa yang baru lulus aja dan ya, belum pernah bisa. ngajar ya? Ya, bisa Oke. juga dari non pendidikan. Oh, bisa untuk Ya, non pendidikan di dan tadi pendidikan. kan syaratnya. Oke. Kemudian juga ada yang satu adalah PPG dalam jabatan atau sering dikenal atau disingkat dengan istilah PPG Daljab. Oke. Nah, PPG Daljab itu adalah PPG yang diperuntukkan bagi guru-guru yang sudah mengajar baik PNS atau ASN ya maupun non PNS, yang di mana di situ ya wajib memenuhi syarat. Ya, syaratnya misalnya mengabdi. Oke. Berarti tadi ada PPG Prajab Ya. dan PPG Daljab. Ya, untuk tahun ini ya, Untuk tahun ini. 2000. Tapi ini Miss Gir ya. Jadi di UNES termasuk juga ini, UNES itu kan sebenarnya pelaksana, bukan kemudian yang membuka PPG. Jadi ini perlu diketahui oleh khususnya adik-adik yang baru lulus ya, adik-adik mahasiswa ini. Jadi yang membuka kota PPG itu adalah dari Kemdikbud. Ya, jadi kita hanya melaksanakan, kita menunggu kota itu, kemudian kita melaksanakan sesuai dengan tahap-tahap PPG. Ini sering banget ditanyain loh Pak ini. Iya. Dikira kita yang buka program Jadi PPG. untuk Prajab khusus Prajab ini kita bicara Prajab. Prajab itu sudah dilaksanakan ini yang tahun pendaftaran tahun 2019 karena waktu itu pandemi kemudian mundur berhenti baru dilaksanakan 2021. Nah, yang untuk terbaru lagi memang kita di Kemdikbud belum dibuka kotanya. Jadi teman-teman yang baru lulus tetap harus sabar menunggu, nanti bisa melihat di webnya Kemdikbud. Jadi kemdikbud.go.id. Berarti yang dicek ya guys itu webnya Kemdikbud, bukan webnya UNES. Tuh. Misalnya kita cek web UNES pun nggak akan ada ya Pak? Ya, jadi kalau sudah ada informasi dari Kemdikbud, web Kemdikbud, kita kemudian akan meng-share di web LP3. Gitu. Jadi biasanya seperti itu, bisa dilihat semua informasi sama antara informasi dari Kemdikbud, kemudian juga informasi dari UNES sendiri, LP3. Baik. Terus kok dulu kita pernah dengar ada yang SM3T itu Pak, itu masih ada nggak sih sekarang? Ya, jadi SM3T ini kan sarjana mendidik di 3T ya, daerah,
tertinggal, terdepan dan terluar. Ini dulu ada ya, tapi ditutup tahun 2017. Itu sesuai dengan peraturan juga ya. Tapi sudah nggak ada. Ya tidak ada, artinya dulu memang, kemudian sekarang banyak yang sudah berhasil ikut SN3T. Sekarang menjadi guru PNS melalui GGD, guru garis depan gitu. Oh gitu, tapi sudah nggak ada. Jadi mungkin kalau kalian tertarik mau jadi guru profesional bisa pilih mau ikut PPG yang prajabatan, begitu selesai lulus langsung bisa daftar, atau mau coba dulu nih jadi guru kemudian baru daftar dengan melalui program PPG dalam jabatan. Tentunya harus memenuhi syarat. Jangan lupa cek syaratnya di laman Kemdikbud kalau sudah dibuka gitu ya Pak ya. Sudah Nah dibuka. sekarang misal udah jadi nih Pak, udah jadi mahasiswa PPG. Terus kan ada banyak tuh satu set kegiatan yang harus mereka lalui selama 1 tahun. Nah itu apa aja sih biasanya kegiatannya itu? Ya, jadi kegiatan PPG ya tahap-tahapannya ya. Jadi peserta itu kan kemudian ini yang daljab atau yang prajab? Oh beda lagi? Beda ya, jadi setiap apa namanya program itu berbeda. Ya, ini secara garis besar saja saya jelaskan ya. Hampir sama sebetulnya prosesnya itu, mahasiswa kemudian di situ lapor diri, ada kegiatan orientasi, kemudian ada kegiatan pembelajaran ya. Jadi pembelajaran dengan dosen pembimbing ya. Kemudian ada juga kegiatan PPL, uji kinerja, dan yang paling penting terakhir ini. Apa itu Pak? Uji pengetahuan ya. Ini UP atau disingkat UP ini ya, harus lulus ya. Kalau UP nggak lulus bisa remedi lagi? Nah, UP nggak lulus itu bisa kemudian mengulang maksimal 3 tahun. Misalnya kalau tidak lulusnya itu 2017, berarti sekarang 2021 berapa tahun? Berarti ada 4 tahun. 4 tahun, berarti bisa nggak kira-kira? Udah nggak bisa lagi? Nggak bisa, karena memang aturannya itu. Jadi kadang Pak kok tidak bisa daftar lagi karena memang aturannya sudah lebih 3 tahun. Sebelum 3 tahun peserta PPG ini kalau tidak lulus itu bisa kemudian mengulang lagi. Tapi kita kan berdoa jangan sampai kemudian mengulang berkali-kali. Kalau memang mengulang ya sekali langsung lulus ya. Dan ini tergantung juga niat dan motivasi belajarnya seperti apa. Kemudian apa namanya? Tapi kalau sudah lebih dari 3 tahun juga sudah tidak bisa karena memang aturannya sudah tidak bisa. Ulang lagi berarti kalau 3 kali. Udah lebih 3 kali kan? Bisa lebih dari 3 kali bisa. Maksudnya 3 tahun bukan 3 kali. Iya 3 tahun maksudnya 3 tahun. Ya. Kalau 3 tahun di misalnya 2017 juga sudah nggak bisa. Oh, berarti harus ikut program dari awal lagi. Ya ini kebijakan dari Kemdikbud ya. Seperti apa kami tidak punya wewenang untuk berarti itu. Selama ini kalau pada dengar 3 itu bukan 3 kali ya, tapi 3 tahun. Dan selama 3 tahun itu bagi yang tidak lulus itu bisa terus mengulang sampai lulus. Cuma kalau dari Pak Yunya sendiri pengen 1 kali aja langsung lulus ya. Ya kalau bisa jangan mengulang. Langsung aja ya. 1 kali tes lulus. Gitu, kita doakan saja Bapak Ibu guru itu bisa semangat. Selain kita mendoakan, kita harus bagi tips nih Pak. Kan? Gimana caranya nih biasanya dari pengalaman nih ya, yang bisa langsung lulus kan Pak Iwan sering dengar curhatan mahasiswa di masa PPG. Ada tips nggak sih cara biar bisa lulus UP dengan 1 kali tes? Ya. Sebetulnya tipsnya ada pada Bapak Ibu guru sendiri ya, atau pada peserta PPG itu sendiri. Yang pertama jelas motivasi ya. Ketika orang itu punya motivasi, kadang gini, ada mohon maaf ini ya Bapak Ibu guru ya, Pak gimana kalau seandainya nggak lulus? Nah ini kan kata-kata seandainya nggak lulus, ini kan menjadi sebuah motivasi untuk tidak lulus. Ya kalau saya selalu memberikan motivasi kepada Bapak Ibu guru, Pak jangan pernah berpikiran untuk tidak lulus, Bapak berpikir lulus, pikir positif. Pasti lulus? Ya pasti kepastian Tuhan ya, tapi kita berusaha untuk lulus ya. Kemudian yang kedua, mengikuti segala tahap dengan baik. Ya kadang kan hal-hal yang sepele seperti misalnya jadwal pengumpulan tugas atau terlambat, kemudian dengan alasan sinyal, pokoknya kalau bisa tidak ada istilah alasan. Ya artinya di sini betul-betul menyiapkan dengan maksimal. Kemudian memang kadang yang menjadi kendala teknologi ya, ada beberapa khususnya mohon maaf yang daljab itu terkait karena nuwun sewu ya, pesertanya usianya kan lebih di atas 40 tahun sebagian besar juga. Ini kadang kendala teknologi. Nah ini sebetulnya bisa kemudian disiasati dengan minta bantuan teman satu sekolahan, kemudian misalnya anak yang kemudian itu bisa membantu misalnya dalam mengoperasikan laptopnya ya, tapi
jangan dari awal sampai akhir ya, artinya belajar sambil belajar gitu. Nah, ada nih beberapa yang pengen daftar PPG tapi karena COVID dikiranya tutup. Enggak ya, kita Enggak. tetap walaupun COVID tetap jalan PPG. COVID kita memang pembelajaran ini berubah ya, artinya kalau dulu itu luring, sekarang daring. Jadi dilakukan daring ya, peserta daring, tapi tidak mengurangi esensi. Saya kira peserta PPG masih memiliki semangat yang luar biasa. Oke, kalau Sama sudah- ini terakhir tadi kan tipsnya kan masih masih sampai ada mengikuti tipsnya. pembelajarannya. Oke. Yang terakhir kayak UKIN ya, uji kinerja itu juga dilakukan secara maksimal karena di sini kan kinerja sebagai seorang guru itu apa saja. Jadi peserta PPG harus kemudian tahu kira-kira seorang guru yang profesional itu seperti Kayak apa. Contoh misalnya ya tadi kedisiplinan, tanggung jawab itu harus menjadi poin utama. Integritas itu juga penting. Nah, yang paling penting juga harus lulus UP. Nah, itu. UPIN lulus, PPL lulus, kemudian apapun itu dalam perjalanan PPG lulus tapi UP tidak lulus maka dinyatakan juga tidak lulus. Dan UP adalah diselenggarakan oleh Kemendikbud pusat ya, Pak. Ya, Jadi bukan semuanya serentak. kampus kita, Bukan. Artinya memang program ini PPG kan program dari Kemdikbud, kemudian LPTK menyelenggarakan, kemudian LPTK melaksanakan sesuai dengan arahan dari Kemdikbud gitu. Berarti setelah lulus PPF, lulus UKIN, harus lulus UP. Setelah itu akan dapat titel baru, Pak. Ya, Apa itu, betul. Pak? Titelnya itu adalah SPD GR. GR itu dari guru. Karena sudah lulus program pendidikan guru, maka sudah menjadi guru yang profesional. Dan setelah ini sudah itu sesuai dengan Undang-Undang tentang Guru dan Dosen, Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005. menjadi termasuk- guru profesional. Betul, termasuk ini juga untuk mewujudkan tujuan pendidikan seperti yang ada di Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003. Bapak apal banget ya, keren ya. Enggak. Ini masih guru IPS nih ya, kawal banget ya. Oke, setelah itu para guru ini setelah mendapat sertifikat pendidik namanya ya Pak ya, itu berarti bisa untuk mengurus sertifikasi, Betul. sertifikasi pendidik ya. Ya. Oke, jadi akan ada tambahan gitu ya Pak ya, tambahan atas dasar profesionalismenya itu maka akan diberi penghargaan berupa tunjangan bulanan dari pemerintah. Semoga itu bisa jadi penyemangat ya atau motivasi untuk para guru ini tetap menjadi guru yang profesional. Ya. Ada pesan-pesan nggak nih Pak buat para mahasiswa atau calon guru yang ingin jadi atau ikut program PPG dan juga untuk para guru yang sudah mendapatkan sertifikasi pendidik karena PPG. Baik, khusus yang untuk sudah mendapatkan sertifikat pendidik ya. Jadi saya harap ya, kami harapkan semuanya Bapak Ibu ini menjadi guru-guru yang betul-betul profesional ya, guru-guru yang betul-betul bisa menjadi teladan bagi muridnya, teladan bagi masyarakat atau bagi bangsa dan negara. Itu penting. Terakhir nih Pak, berarti pesan-pesan untuk para calon pendaftar program PPG. Ya, pesan-pesan untuk para calon pendaftar program PPG baik itu Prajab maupun Daljab, yang paling pertama adalah siapkan niat. Itu sekali lagi saya sampaikan, siapkan niat. Kemudian yang kedua, disiapkan juga berkas-berkasnya. Jadi harus disiapkan karena di PPG itu juga nanti ada portofolio ya yang mengumpulkan misalnya hasil-hasil kejuaraan, kemudian kegiatan aktivitas yang menunjang peran dia sebagai seorang guru. Gitu. Kemudian yang paling penting ini ya, kuasai juga teknologi. Minimal lah bisa mengoperasikan laptop, itu paling penting. Karena PPG ini nanti apalagi kalau PPG daring ini kan tidak ada pertemuan tatap muka, semua menggunakan teknologi ya. Jadi di situ melalui LMS. Nah, itu dikuasai. Saya kira kalau belajar bisa. Oke, terima kasih ya Pak Iyu ya sudah menyempatkan hadir bersama-sama kita di Poskamling. Nah, Sobat UNES, itu tadi penjelasan dari program pendidikan profesi guru ya Pak Iyu ya. Dan sangat lengkap baik untuk yang program Prajab, untuk para calon pendaftar yang belum bekerja, ataupun program Daljab bagi para guru yang sudah bekerja. Jangan lupa like dan subscribe YouTube UNES TV karena masih banyak lagi informasi yang akan kita share ke Sobat UNES semua. Jadi stay tune di Poskamling.